Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Asep Rahim, Kepala SMP PGRI Karawang, Kabupaten Sukabumi, yang beralamat di Jalan Selamintana, kilometer 4,5, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah kami berada di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau YPLP PGRI. Sekolah kami memiliki visi dan misi, yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Pembelajaran di sekolah kami menggunakan metode kombinasi, yaitu metode daring dan metode luring. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah kami adalah dalam hal kedisiplinan, yaitu beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat dan sering terlambat dalam pengumpulan tugas yang diberikan oleh sekolah. Pemecahan masalah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pembuatan buku catatan keterlambatan peserta didik. Dari masalah utama dan pemecahan masalah yang dijadikan strategi, maka kami mengambil judul dalam rencana pengembangan sekolah ini adalah penanggulangan masalah keterlambatan peserta didik yang datang terlambat ke sekolah dengan pembuatan buku catatan keterlambatan peserta didik. Tujuan dari rencana pengembangan sekolah ini adalah yang pertama, meningkatkan tingkat kehadiran peserta didik datang tepat pada waktunya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi kepala sekolah. Dalam pembuatan RPS ini kami mengadakan langkah-langkah. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring dan evaluasi, yang keempat refleksi, dan kelima tindak lanjut. Dalam langkah perencanaan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penyampaian ide kepada wakil kepala sekolah dan konselor. Yang kedua, pembentukan tim penyusun buku. Langkah selanjutnya adalah merancang instrumen monitoring dan evaluasi, dan seterusnya adalah uji keterbacaan buku catatan tersebut, dan yang terakhir adalah revisi buku catatan keterlambatan dan instrumen MONEP. Adapun pada langkah pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi tentang buku catatan kepada orang tua siswa. Dan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Pada langkah ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi, selama pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring atas keterlaksanaan kegiatan tersebut oleh konselor dibantu oleh para guru. Langkah keempat yaitu refleksi, dan yang terakhir tindak lanjut. Dalam pelaksanaan pengembangan sekolah ini berjalan lancar berkat adanya beberapa faktor pendukung, yaitu SDM berupa sebagian besar guru dan staf yang sudah mencapai kualifikasi S1. Kedua, sarana internet sekolah yang sudah memadai. Yang ketiga, komite sekolah yang kooperatif. Adapun
kendala atau faktor penghambat di sekolah kami adalah yang pertama, domisili tempat tinggal siswa yang jauh. Kedua, kepemilikan alat komunikasi atau HP yang tidak merata. Dan yang ketiga, waktu yang teramat singkat. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah berdasarkan paparan data hasil pelaksanaan pengembangan sekolah ini dapat disimpulkan: 1. Melalui program, melalui strategi pembuatan buku catatan keterlambatan peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa menjadi datang ke sekolah tepat pada waktunya, mengikuti pelajaran tepat waktunya, dan mengumpulkan tugas juga tepat pada waktunya. Adanya buku catatan keterlambatan siswa yang biasanya datang terlambat dan atau terlambat mengumpulkan tugas menjadi berkurang sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan adanya buku catatan keterlambatan sekolah, tentu saja siswa akan merasa diperhatikan dan akan datang ke sekolah dengan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya buku keterlambatan siswa, saya lebih rajin dan lebih awal untuk datang ke sekolah dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Kemudian paparan rencana pengembangan sekolah atau RPS melalui moda daring 2020, semoga bermanfaat.